salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Mas Tahuta Soid, salah satu dosen dari Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan pemeriksaan fisik abdomen, di mana pemeriksaan fisik abdomen ini bertujuan untuk mendapatkan data secara objektif dari bentuk dan fungsi abdomen, di mana pemeriksaan ini akan dilakukan melalui teknik inspeksi, auskultasi, perkusi, maupun palpasi. Urutan teknik pemeriksaan pada abdomen berbeda dengan sistem lainnya. Pemeriksaan abdomen dimulai dengan inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, dan palpasi. Palpasi dan perkusi sebelum auskultasi dapat mengubah suara yang terdengar saat auskultasi. Pemeriksaan fisik abdomen. Tujuan pemeriksaan abdomen adalah untuk mendapatkan data objektif dari bentuk dan fungsi abdomen melalui inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Alat-alat yang diperlukan, sarung tangan dan APD, stetoskop, dan midline. Pemeriksaan abdomen dimulai dari inspeksi, kaji kesimetrisan dari abdomen, kaji perubahan warna, kemerahan, lesi, striae, scars, peregangan vena, jaundice, kaji terhadap umbilikus, kaji distensi abdomen apabila ditemukan distensi ukur lingkar perut pasien, kaji ketegangan pada kulit, kaji gerakan kulit abdomen saat inspirasi dan ekspirasi. Setelah pemeriksaan dengan inspeksi, selanjutnya adalah pemeriksaan dengan auskultasi. Teknik auskultasi dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar. Hangatkan diafragma stetoskop. Minta klien untuk tidak berbicara. Letakkan diafragma stetoskop 4 kuadrat searah jarum jam. Dengarkan suara bising usus atau peristaltik usus, gurgling atau bubbling, klik atau berkumur. Normal 5-20 kali dalam 1 menit. Ganti dengan stetoskop bagian bel untuk mendengarkan suara vaskuler aorta, arteri ginjal, dan arteri ilius dari suara bridge atau desiran. Jika terdengar suara bridge, maka hentikan pemeriksaan untuk perkusi dan palpasi. Perkusi dan palpasi pada bridge dapat mengakibatkan ruptur karena kelemahan dinding pembuluh darah. Lakukan pemeriksaan gesekan friction rubs pada limpa dan hati. Pada limpa, letakkan stetoskop pada area batas bawah tulang rusuk di garis aksila anterior kiri dan minta pasien untuk menarik nafas dalam.
Untuk mendengarkan gesekan pada hati, letakkan stetoskop pada sisi bawah kanan tulang rusuk. Selanjutnya adalah pemeriksaan dengan teknik perkusi. Perkusi suara abdomen di 4 kuadran normalnya berbunyi timpani karena organ berongga. Perkusi hati. Gunakan garis imajiner midclavicular. Untuk batas atas hati, maka bedakan dari suara resonan sampai ke suara pekak. Sedangkan untuk batas bawah hati, bedakan suara timpani sampai ke suara pekak dimulai di bawah umbilikus. Berikan tanda pada batas tersebut dan gunakan midline untuk mengukur antara batas atas dan bawah. Perkusi limpa. Anjurkan pasien tidur miring menghadap ke kanan. Tarik garis imajiner anterior aksila dan midaksila. Lakukan perkusi untuk mencari batas atas dan batas bawah seperti pada perkusi hati. Kemudian ukur jarak antara batas atas dan batas bawah. Normal apabila spleen berada di bawah garis midaksila. Apabila saat tarik nafas tidak ditemukan suara pekak pada garis midaksila atau anterior aksila, tapi masih dicurigai, anjurkan pasien untuk tarik nafas dan tahan, kemudian lakukan ulang kembali. Apabila di saat itu terdengar suara redup, berarti tidak normal ada pembesaran atau splenomegali. Perkusi ginjal. Anjurkan pasien untuk duduk. Perkusi setipa sudut kostovertebral, sudut di atas setiap ginjal. Untuk lakukan perkusi menengah, letakkan telapak tangan kiri Anda di atas sudut kostovertebral dan dengan perlahan dan lembut pukul telapak tangan Anda dengan kepalan tangan. Normal bila klien merasakan sensasi dipukul atau ditekan tapi tidak ada sensasi nyeri. Pemeriksaan terakhir dari pemeriksaan fisik abdomen adalah palpasi. Teknik palpasi ringan. Letakkan tangan kanan di atas abdomen dengan jari-jari ekstensi dan berhimpitan. Dengan permukaan telapak jari-jari menekan sedikit sedalam 1 cm. Palpasi ini untuk mendeteksi area nyeri, penegangan abnormal, atau adanya massa. Teknik palpasi dalam. Dengan 2 tangan menekan kulit dalam 2,5 sampai 7,5 cm untuk mendeteksi organ dan massa yang kurang jelas terlihat. Jangan gunakan palpasi pada daerah organ yang nyeri atau pada insisi bedah. Palpasi dalam dilakukan untuk palpasi liver atau palpasi limpa. Palpasi kandung kemih. Palpasi kandung kemih dapat dilakukan dengan menggunakan 1 atau 2 tangan. Kandung kemih dapat teraba bila mengalami distensi akibat penimbunan urin. Bila ditemukan adanya distensi, lakukan perkusi. Demikianlah tadi hasil pemeriksaan abdomen yang sudah saya lakukan dengan 4 teknik pemeriksaan. Sekarang Anda dapat melakukan atau mempraktekkan pemeriksaan fisik abdomen. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa lagi.